Baiklah, jadi saya mending pilih Quran, jawab dalam satu kalimat. Pilihan untuk memilih Al-Quran atau kitab suci lainnya sepenuhnya tergantung pada keyakinan pribadi dan spiritualitas yang Anda yakini sebagai kebenaran. Mengapa sekarang ChatGPT menjawab seperti itu? Mari simak percakapan saya dengan ChatGPT. Masih ingat dengan konten Lily J yang bertanya tentang Injil dan Quran? Banyak yang bilang kalau ChatGPT disetting untuk menjawab pertanyaan yang diinginkan oleh Lily J. Hari ini, mari kita uji coba. Apakah jika kita atau siapapun orang yang bertanya kepada ChatGPT maka jawabannya akan sama? Apakah menurutmu Injil adalah firman Tuhan? Pertanyaan apakah Injil adalah firman Tuhan sangat bergantung pada keyakinan agama dan perspektif teologis. Bagi umat Kristen, Injil dianggap sebagai bagian dari Alkitab dan dipercaya sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada manusia melalui inspirasi Roh Kudus. Injil berisi kisah kehidupan, ajaran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dan merupakan inti dari pesan Kristen tentang keselamatan. Bagaimana dengan Quran? Apakah Quran firman Tuhan? Dalam tradisi Islam, Al-Quran diyakini secara mutlak sebagai firman Tuhan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Umat Muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu terakhir dan paling otentik yang diberikan kepada umat manusia, serta memandangnya sebagai kitab suci yang sempurna dan tidak berubah sejak diturunkan. Jika menurut data yang kamu punya, tanpa memperdulikan sudut pandang suatu agama tertentu, apakah Injil adalah firman Tuhan? Jawab dalam satu paragraf saja. Secara objektif dan tanpa memperhatikan sudut pandang agama tertentu, Injil adalah teks keagamaan yang diakui sebagai bagian dari Alkitab Kristen dan dipercaya oleh umat Kristen sebagai firman Tuhan yang diwahyukan melalui inspirasi kepada para penulisnya. Namun, apakah Injil merupakan firman Tuhan atau tidak adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara definitif melalui data ilmiah atau historis saja. Karena ini adalah isu yang sangat bergantung pada keyakinan pribadi, interpretasi teologis, dan kepercayaan agama. Jika dilihat dari masa ke masa, apakah ada perbedaan dari setiap penerbitan Injil? Ya, dari masa ke masa ada perbedaan dalam berbagai penerbitan dan terjemahan Injil. Perbedaan ini bisa muncul dalam bentuk variasi terjemahan, pilihan kata, dan bahkan dalam beberapa kasus, perbedaan dalam bagian teks yang disertakan atau dihilangkan, meskipun ajaran inti tetap konsisten. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan ini meliputi: Bagaimana dengan Quran? Apakah ada perubahan dalam penerbitannya? tidak seperti Injil, Al-Quran secara umum diyakini oleh umat Islam sebagai teks yang tidak berubah sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Menurut tradisi Islam, Al-Quran telah dilestarikan secara ketat melalui hafalan dan penulisan sejak masa Nabi, dan setiap penerbitannya di seluruh dunia diharapkan mengikuti teks standar yang sama. Kan itu menurut pandangan Islam. Sekarang jika menurut kamu bagaimana? Jika dilihat dari sudut pandang sejarah tekstual dan kajian ilmiah, Al-Quran memang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan banyak teks keagamaan lainnya dalam hal pelestarian teks. Berdasarkan penelitian manuskrip dan sejarahnya, Al-Quran menunjukkan tingkat konsistensi yang luar biasa. Ini didukung oleh beberapa faktor. Berdasarkan bukti ini, Al-Quran tampaknya telah terjaga dengan sangat baik sepanjang sejarah. Dari perspektif non-agama, pelestarian ini adalah fenomena historis yang signifikan, mengingat usia teks dan penyebarannya yang luas. Meski demikian, apakah Al-Quran adalah firman Tuhan atau tidak, seperti halnya dengan Injil, tetap menjadi pertanyaan keyakinan yang tidak dapat diverifikasi hanya melalui analisis historis atau tekstual. Apakah Injil tidak terjaga? Dari sudut pandang sejarah dan kajian tekstual, Injil, khususnya Perjanjian Baru, memang mengalami proses penyebaran dan penyalinan yang lebih kompleks dibandingkan dengan Al-Quran. Ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa teks Injil tidak sepenuhnya terjaga dalam bentuk aslinya. Meski demikian, sebagian besar sarjana Kristen meyakini bahwa pesan inti dan ajaran utama Injil tetap terjaga. Namun, dari perspektif sejarah teks, ada variasi dalam penyalinan dan terjemahan Injil sepanjang waktu. Jadi, jika dibandingkan dengan Al-Quran yang mengalami standarisasi lebih awal, Injil menunjukkan lebih banyak variasi dalam bentuk manuskrip yang ditemukan. Kesimpulannya,
Meskipun Injil dianggap sebagai firman Tuhan oleh umat Kristen, secara historis ada bukti bahwa teksnya mengalami perubahan dan penyesuaian selama penyalinannya dari generasi ke generasi. Kalau kamu harus memilih kitab suci yang paling konsisten, yang manakah? Jika kita mempertimbangkan konsistensi teks suci dari sudut pandang sejarah dan kajian tekstual, Al-Quran adalah kitab suci yang paling konsisten dalam hal pelestarian teks. Sebaliknya, meskipun Injil memiliki pesan inti yang tetap dipelihara, variasi dalam penyalinan manuskrip, terjemahan, dan proses kanonisasi menunjukkan bahwa Injil telah mengalami lebih banyak perubahan dibandingkan Al-Quran. Jadi, jika harus memilih kitab suci yang paling konsisten dari segi pelestarian teks, secara historis dan tekstual, Al-Quran tampaknya paling konsisten dalam bentuknya sejak diturunkan hingga hari ini. Baiklah, jadi saya mending pilih Quran, jawab dalam satu kalimat. Pilihan untuk memilih Al-Quran atau kitab suci lainnya sepenuhnya tergantung pada keyakinan pribadi dan spiritualitas yang Anda yakini sebagai kebenaran. Kalau kamu sebagai manusia, kamu akan pilih mana antara Quran dan Injil? Jawab dalam satu kalimat. Sebagai AI, saya tidak memiliki keyakinan pribadi. Tetapi jika saya seorang manusia, pilihan antara Al-Quran dan Injil akan didasarkan pada keyakinan spiritual dan kepercayaan pribadi yang saya pegang. Iya betul, jika menggunakan prinsip keilmuan, dengan data yang kamu punya, apakah kamu bisa memilihkan untuk saya kitab yang paling otentik? Berdasarkan prinsip keilmuan dan data historis, Al-Quran adalah kitab paling otentik dalam hal pelestarian teks. Karena teks aslinya dalam bahasa Arab tetap konsisten sejak standarisasi di masa awal Islam dan didukung oleh tradisi hafalan yang kuat serta kajian manuskrip yang menunjukkan sedikit perubahan dari waktu ke waktu. Jika Anda mencari kitab suci yang paling otentik secara tekstual, Al-Quran adalah pilihan yang paling konsisten dari sudut pandang sejarah dan ilmu pengetahuan. Jika kamu sebagai manusia, kitab yang paling otentik apa? Jika saya seorang manusia dan hanya berdasarkan prinsip keilmuan serta data historis yang tersedia, saya akan mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling otentik dalam hal pelestarian teks. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Al-Quran telah dijaga dengan sangat ketat dan mengalami sedikit perubahan sejak masa penulisannya, yang membuatnya secara tekstual paling konsisten di antara kitab suci lainnya. Demikian percakapan saya dengan ChatGPT kali ini. Algoritma ChatGPT pasti akan selalu berubah. Tapi dengan prinsip keilmuan ChatGPT, kebenaran akan selalu ditampakkan. Like jika suka, komen jika ingin memberikan respon. Subscribe jika belum. Terima kasih ya.